Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Apa mau dikata Manchester United yang dua kali unggul menghadapi Bournemouth, tapi dua kali juga Bournemouth berhasil menyamakan kedudukan, bahkan di 12 menit waktu normal akhir ditambah dengan 9 menit injury time, berarti total 21 menit. 21 menit Manchester United harus bermain dengan 10 pemain setelah Harry Maguire mendapatkan kartu merah. Di pertandingan ini sendiri ada dua penalti, satu untuk Manchester United dan satu untuk Bournemouth. Ya, gue melihat di pertandingan tadi menghadapi Bournemouth, Manchester United sebenarnya dari dua babak, ya gue di babak pertama gue nilai Manchester United tampil sangat baik, bahkan ya mereka dominan, mereka memiliki banyak kesempatan. Tadinya gue berharap di babak kedua Manchester United bisa jauh lebih baik begitu. Dan sebenarnya mereka lebih baik dari sisi mereka berhasil mencetak gol. Tapi secara keseluruhan kalau gue nilai Manchester United situasi di babak pertama dan keadaan di babak kedua nampaknya lebih baik di babak kedua dibanding di babak pertama. Ya, memang ada drama kartu merah, tapi juga bagaimana konsentrasi lini belakang Manchester United. Poinnya lebih di sana. Di babak pertama mereka lebih fokus, mereka lebih solid, mereka lebih tangguh, tapi tidak di babak kedua. Dua gol yang tercipta untuk Bournemouth menurut gua lebih, permasalahan utamanya atau masalah pertamanya adalah lebih karena konsentrasi atau fokus dari lini pertahanan Manchester United. Di gol penalti misalnya, pemain Manchester United, Leny Yoro, Harry Maguire terlalu fokus terhadap pergerakan bola, tidak melihat pergerakan penyerang-penyerang dari Bournemouth yang bergerak secara cepat, bergerak juga beberapa tanpa bola. Dan ketika ini dilakukan, ternyata pemain Manchester United tidak siap. Akhirnya lepas pengawalan salah satu pemain dari Bournemouth, ya, Evan Nilsson, yang harus dijatuhkan oleh Harry Maguire. Tadinya gue pikir oke, apakah itu penalti atau tidak, ataukah itu mungkin kartu merah atau tidak, tapi ternyata menurut gue itu memang kartu merah dan harusnya penalti gitu, karena Harry Maguire menjadi pemain terakhir sebelum Evan Nilsson ini punya potensi berhadapan langsung dengan Shane Lemans. Dan ya, ini menunjukkan permasalahan utama Manchester United di babak kedua, yaitu adalah lini belakangnya. Di babak pertama, seperti gue katakan, lini belakang Manchester United sebenarnya tampil cukup solid. Dan ini juga merupakan kunci di mana Manchester United tampil bagus di babak pertama menghadapi Bournemouth. Michael Carrick sendiri di pertandingan tadi menampilkan pemain yang sama ketika menghadapi Aston Villa sebelumnya. Artinya menempatkan seorang Benjamin Sesko di bangku cadangan. Dan Manchester United di babak pertama bahkan di 5 menit awal langsung mendapatkan peluang dari Amat, dan tendangannya masih bisa diselamatkan oleh Petrovic. Bruno Fernandes juga memiliki peluang yang masih bisa diselamatkan oleh Petrovic. Secara total keseluruhan di babak pertama Manchester United ini ada 11 tendangan ke gawang Bournemouth, di mana dari 11 shooting tersebut 4 itu diselamatkan oleh Petrovic, ya. Dan ya, Manchester United ini ada 6 tendangannya yang terblok oleh pemain belakang dari Bournemouth, di mana di babak pertama Bournemouth juga tampil bagus lini pertahanannya, termasuk juga sang penjaga gawang. Dua penjaga gawang sebenarnya tampil sama-sama bagus, artinya dalam sisi melakukan penyelamatan. Tapi penyelamatan yang dilakukan oleh Petrovic di babak pertama ini, gua nilai penyelamatan yang sifatnya lebih krusial dibanding dengan Shane Lemans. Di babak pertama Manchester United ya ada mungkin kurang tajam, kurang akurat, tapi di sisi lain gue nilai juga ada situasi yang tidak beruntung, ya, karena Petrovic tampil bagus tuh di babak pertama. Manchester United sendiri tampil cukup dominan, artinya mereka lebih bisa menguasai permainan dalam membaca situasi, mencegah Bournemouth melakukan transisi, ya, di babak pertama, dan mereka itu tadi juga bisa meng-create ataupun menciptakan momentum-momentum serta peluang di pertandingan tadi. Cuman sayangnya ya belum bisa menjebol gawang dari Bournemouth. Di babak kedua gue harapkan sebenarnya Manchester United bisa bermain dengan standar yang mereka tujukan di babak pertama. Bukan hanya tentang masalah menyerang saja, ya, tapi juga bagaimana lini pertahanan mereka bisa solid, mereka bisa tangguh, mereka bisa kuat.
Dan ini harus dilakukan dengan menerus sampai dengan pertandingan berakhir. Artinya fokus juga harus sama baik ya seperti di babak pertama. Manchester United yang sebenarnya di babak kedua memulai dengan cukup bagus, artinya mereka mengambil inisiatif serangan langsung, mereka tetap bermain agresif tinggi, determinasi pun juga demikian, pergerakan pemain cair, tempo juga secara konsisten cepat ya di babak pertama maupun di babak kedua, dan bahkan akhirnya Manchester United bisa unggul duluan. Ada usaha tadi dari Cunha ya, dan menurut gue memang inisiatif yang bagus, dia melakukan aksi individu dan dijatuhkan oleh Jimenez yang menurut gue di babak kedua ini seperti kayak dalam tanda kutip kena bully dari Cunha, luar biasa, dan membuahkan penalti bagi Manchester United. Pertandingan yang ketat biasanya kesalahan-kesalahan yang bahkan sifatnya kecil ataupun sedikit ini yang bisa menjadi pembeda, dan gue nilai di pertandingan tadi di gol pertama bagi Manchester United adalah kesalahan yang dilakukan oleh Bournemouth, dan ini yang menjadi pembeda. Akhirnya Manchester United dengan Bruno Fernandes mengeksekusi dan unggul 1-0. Nah, di situasi 1-0 ini menurut gue juga sempat singgung tadi di live commentary, oke, tentu saja Manchester United ingin untuk mendapatkan gol kedua, tapi menurut gue gol kedua itu bisa didapatkan kalau Manchester United justru agak sedikit menurunkan temponya. Mereka tidak lagi dalam situasi mengejar gol, katakanlah seperti itu. Artinya untuk unggul duluan, mereka sudah unggul duluan sehingga mereka harusnya tampil lebih tenang. Nah, sayangnya ini tidak terjadi. Terkait dengan gol dari Bournemouth, ini ada kontroversi juga ya. Diawali serangan Ahmad di sisi kiri pertahanan dari Bournemouth dan ada gerakan yang menjatuhkan Ahmad di kotak penalti dari Bournemouth. Ada semacam kayak dorongan ataupun tarikan ya. Tapi yang jelas Ahmad terjatuh dan bola bergulir, tapi menurut wasit itu bukan pelanggaran, dan bola bergulir terus sampai akhirnya Bournemouth mencetak gol. Dan kenapa Bournemouth bisa mencetak gol? Kalau menurut gue, dan gue saksikan bagaimana prosesnya, pemain Manchester United secara hampir kolektif ya, ketika Ahmad terjatuh, fokusnya langsung kepada wasit semua. Hampir seluruhnya fokusnya kepada wasit, tidak melihat bagaimana pergerakan pemain Bournemouth. Dan dalam sekian saat ataupun sekian momentum, akhirnya itu bisa bergulir menjadi peluang yang berbahaya, kesempatan yang berbahaya, yang besar bagi Bournemouth, dan mereka bisa memanfaatkannya. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Tapi di sisi lain juga ini membuat sebuah pertanyaan ya, karena menurut gua ketika gua saksikan tadi itu pelanggaran sih untuk Ahmad gitu. Memang ada gerakan tangan dari pemain Bournemouth. Apakah wasit misalnya menjadi ragu-ragu karena baru saja memberikan penalti juga untuk Manchester United, tapi menurut gue pelanggaran adalah pelanggaran. Namun ketika situasi 1-1, ternyata mental karakter pemain Manchester United walaupun berbau kontroversi ya, tidak drop, tidak turun. Mereka terus berusaha untuk mencari gol lagi untuk bisa unggul lagi, dan mereka mendapatkannya walaupun dengan gol bunuh diri. Ada cukup banyak tendangan penjuru di pertandingan tadi. Untuk Manchester United ada 8 ya secara total, tapi tidak cukup banyak corner yang bisa membuat momentum ataupun peluang berbahaya bagi Manchester United. Akhirnya terjadi melalui gol dari gol bunuh diri dari Bournemouth tersebut. Nah, situasi 2-1 ini sebenarnya ini situasi yang lagi-lagi nyaman bagi Manchester United. Mereka bisa balik unggul lagi. Ini kan hal yang positif gitu. Tapi lagi-lagi keteledoran lini belakang dari Manchester United akhirnya yang membuat Bournemouth bisa menyamakan kedudukan. Dan situasi ini diperparah dengan di kartu merahnya Harry Maguire. Sehingga tadi ketika Harry Maguire mendapatkan kartu merah, yang gua harapkan Manchester United jangan sampai kalah. Yes, kita tentu saja menginginkan kemenangan, tapi kalau melihat pertandingan tadi, Bournemouth juga bisa memberikan perlawanan yang sengit ya kepada Manchester United. Ya, mereka memiliki potensi sebenarnya untuk memenangkan pertandingan. Tapi akhirnya Manchester United berhasil menahan Bournemouth untuk tidak menambah gol lagi. Jadi selama 21 menit Manchester United menurut gue bisa memperbaiki kinerja lini belakangnya menjadi
yang lebih baik begitu. Sehingga Manchester United yang tampil dengan 10 pemain terhindar dari kekalahan. Sangat disayangkan ya, karena ya Manchester United 2 kali unggul, tapi inilah sepak bola dan ini juga merupakan sebuah pelajaran menurut gue bagi Manchester United. Mereka tidak bisa lengah sekian momentum, sekian saat dalam pertandingan, apalagi pertandingan tadi menghadapi Bournemouth, pertandingan yang ketat menurut gue. Tempo sama-sama tinggi, kedua tim sama-sama agresif, sama-sama determinasi tinggi. Manchester United temponya pun juga tinggi. Bournemouth ketika mendapatkan bola mereka pun juga mengalirkannya juga dengan cepat. Jadi ketat sebenarnya pertandingan tadi dan ya hasil 2-2 akhirnya yang didapatkan kembali, artinya hasil seri di pertemuan pertama pun juga demikian. Kecewa karena 2 kali Manchester United unggul gitu loh. Tapi kalau misalnya melihat keadaan saat ini di papan klasemen ya, dengan hasil seri ini Manchester United dipastikan menuju jeda 3 pekan, karena setelah ini Manchester United baru akan bertanding 3 pekan kemudian. Ini masih akan berada di peringkat ketiga karena Aston Villa yang belum bertanding ataupun juga Liverpool yang belum bertanding. Ketika mereka menang pun juga poinnya pastinya masih akan di bawah Manchester United. Manchester United saat ini nilainya 55, Aston Villa 51. Jadi ketika mereka menang pun juga nilainya akan 54. Cuman ya itu tadi, sayang Manchester United gagal untuk lebih menjauhkan ya dari kejaran tim-tim yang ada di bawahnya, ada potensi seperti itu. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.